Faktanya, sepertiga energi dunia diserap oleh bangunan. Waduh, kebayang dong berapa jumlah energi yang diserap kalau dijumlahin sama gedung-gedung di seluruh dunia? Tahu nggak sih lo, kalau gedung di belakang gue ini adalah salah satu gedung paling hemat energi di Asia Tenggara? Perkenalkan, Green Building Universitas Multimedia Nusantara atau UMN. Dari awal, memang dikonsep akan menjadi bangunan yang ramah lingkungan. Di kampus tahap 1 yang dibangun pada tahun 2009 saja, sudah menggunakan gas dan listrik PLN sebagai sumber energi. Sekarang, dengan total 4 gedung, berkapasitas 2.215 kW listrik PLN dan 1.000 kW dari energi gas. Kalau dilihat-lihat, gedung di sini agak membujur timur ke barat, mengikuti orientasi matahari. Supaya apa ya? Dengan adanya orientasi bangunan yang membujur dari timur ke barat, muka bangunan yang menghadap selatan utara itu jadi lebih luas dibanding yang menghadap timur barat. Sehingga kita bisa dapatkan cahaya yang banyak, namun mengurangi panas yang masuk akibat paparan langsung dari matahari. Oh, begitu ya, Pak. Nah, kamu juga perlu tahu, kalau gedung ramah lingkungan ini juga mengurangi paparan panas matahari karena menggunakan fasad ganda. Ini nih. Fasad ganda terdiri dari 2 lapisan, jadi panas matahari dari luar akan terhalang. Selain itu, fasad ini dibuat berlubang sehingga sirkulasi udara lebih baik. Dengan adanya double skin fasad ini, kita dapat memungkinkan untuk memperoleh area yang udara bisa mengalir di antara kulit bangunan luar dan juga kulit bangunan di bagian dalam. Akibatnya, area ini menjadi bumper panas dari perpindahan panas dari luar ke bangunan, sehingga dapat mengurangi beban AC di gedung. Di dalam jadi bisa lebih sejuk. Pencahayaan di sini nggak perlu lampu kalau di siang hari, karena cahaya matahari bebas banget kalau mau masuk. Dan ruang lantai 1, New Media Tower dan PKO yang Jakob Utama Tower nggak perlu AC. Semisal udara panas, selama ada angin, pasti terasa sepoi-sepoi. Di beberapa titik gedung kampus juga ditemukan cerobong. Tujuannya adalah untuk menjadi ventilasi udara, sehingga udara yang masuk tetap segar. Kalau cerobongnya segede gini mah, 5 Santa Claus juga muat. Dan ini nih, tempat yang paling gue sukain. Kantin dan area bersama. Ada 1.200 kursi tersedia di lantai dasar ini. Dan ya, meskipun kantin ini penuh, nggak akan terasa gerah. Dan tentu saja tanpa AC. Kalau di kantin menggunakan passive infrared sensor. Selain di kantin, kamar mandi juga menggunakan PIR. Pendingin ruangan di kampus ini berasal dari olahan energi buangan. Jadi, nggak ada tuh energi yang terbuang sia-sia. Inilah yang namanya chiller. Gimana sih? Kok bisa chiller menyerap energi buangan dan menjadi AC? Oke, jadi mekanisme chiller adalah mendinginkan air yang kemudian dialirkan ke dalam unit khusus agar bertemu dengan udara, sehingga udara menjadi dingin. Udara dingin inilah yang akan dialirkan ke seluruh zona ruangan. Namun, khusus di gedung C dan D UMN ini hanya terbatas kurang lebih 30% kawasan kampus saja, diantaranya ruang kelas, kantor, server, dan juga auditorium. Chiller ini menggunakan cairan refrigeran berkategori produk ramah lingkungan. Lalu pada sistem chiller terdapat tower pendingin atau cooling tower, di mana sumber airnya berasal dari air hujan dan juga hasil pengolahan air limbah buangan sehari-hari. Berikutnya, mekanisme chiller ini adalah refrigerasi absorpsi, di mana pada proses tertentu tidak perlu lagi menggunakan energi listrik, melainkan menggunakan energi panas yang diserap dari gas terbuang yang dimiliki oleh generator pada gedung lain UMN. Bener-bener nggak ada energi yang terbuang. Makanya kalau kuliah di Universitas Multimedia Nusantara di Teknik Fisika, bakalan paham banget sama yang namanya manajemen energi dan juga energi terbarukan. Di masa depan, perlu banget dong orang-orang yang jago soal energi. Jadi, sudah tahu kan mau kuliah di mana?